warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran farmakologi. Ibu di sini bersama dengan kelas 11 farmasi A ya. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu sambil mengetes speakerphone kalian ya, apakah jelas atau tidak. Yang pertama adalah Anindita, ada? Ada, Bu, hadir. Oke. Dias? Hadir, Bu. Oke. Dinda? Hadir, Bu. Oke. Elisa? Hadir, Bu. Oke. Indah? Hadir, Bu. Oke, Indah, suaranya nanti agak didekatkan dengan mikrofon ya, agak kurang terasa. Inka? Hadir, Bu. Maisi? Hadir, Bu. Oke. Meida? Hadir, Bu. Oke. Nova? Hadir, Bu. Oke. Rahma? Hadir, Bu. Oke. Selfie? Hadir, Bu. Dan yang terakhir ada Sri Heni. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah sudah hadir semua ya, sebanyak 12 orang ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan diberikan keberkahan. Silahkan kepada ketua kelas, yaitu Meida, untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Meida sudah memimpin doa untuk kali ini. Nah, karena kita akan belajar dengan metode daring ya hari ini, tolong persiapkan dulu kalian semuanya mikrofon dalam keadaan off ya, tapi on cam semua. Pastikan kalian berada pada posisi yang sinyalnya paling baik ya, dan juga siapkan LKPD-nya. Ya, LKPD sudah disiapkan anak-anak serta alat tulis. Dan jangan lupa baterai untuk handphone ataupun laptop yang digunakan harus dalam keadaan penuh. Ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sudah siap, Bu. Siap, Bu. Ibu slide share dulu ya, anak-anak. Oke. Sudah terlihat slide share dari Ibu, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ibu akan mulai dengan apersepsi terlebih dahulu. Di sini, Ibu memiliki 3 buah gambar. Nah, di sini ada orang yang kebingungan, kok ada banyak bentuk sediaan obat ya? Kata dia, ada bentuk sediaan apa saja? Adakah yang bisa menjawab? Yang pertama ini bentuk sediaannya apa? Meida, Bu. Tablet. Meida, tablet. Betul. Kemudian yang kedua ini apa, Nak? Meida, Bu. Suppositoria. Meida lagi suppositoria boleh. Yang lain dong, ini injeksi isinya apa? Boleh. Ini sudah membuka mikrofon. Apa? Paracetamol injeksi, Bu. Iya, betul sekali. Itu adalah injeksi. Nah, dia bertanya lagi, kira-kira dari bentuk obat yang ada, mana sih yang memberikan efek paling cepat? Silakan. Yes, mau jawab, Bu. Yes, mau jawab. Silakan. Yang injeksi, Bu. Yang injeksi. Kenapa injeksi? Karena langsung menuju atau nyerap ke dalam darah. Oke, masuk langsung ke dalam peredaran darah. Ya. Adakah yang berpendapat lain? Sama semua injeksi? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, baik anak-anak. Jadi betul sekali di antara bentuk-bentuk sediaan ini ya, yang paling cepat memberikan efek adalah bentuk injeksi karena injeksi ini obatnya akan langsung masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa darah ke tempat kerjanya atau reseptornya. Jadi dia akan lebih cepat untuk memberikan efek. Paham sampai sini ya? Jadi kalian masih ingat pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang setelah kalian tahu bentuk sediaan, kalian juga harus tahu cara pemberian obat kepada pasien. Hari ini kita akan mempelajari tentang cara pemberian obat. Ya.
Nah, kegiatan kita hari ini kita akan lalui pertama dengan berdiskusi, kemudian kalian akan presentasi, kemudian kita akan ada tanya jawab, dan terakhir adalah post-test. Ya, post-testnya sebanyak 10 soal di GCR. Nah, untuk kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi yang akan kita lakukan hari ini, ya akan kita pelajari hari ini adalah memahami cara pemberian obat dan mengidentifikasi cara pemberian obat. Ya, di mana nanti kalian akan mengklasifikasikan, menganalisis, memilih serta mengidentifikasi cara pemberian obat berdasarkan efek sistemik. Ya, untuk tujuan pembelajaran, metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah problem based learning, di mana kita akan menggunakan studi kasus untuk pembelajaran kali ini. Ya, di sini nanti Ibu akan berikan gambar cara pemberian obat, kemudian kalian akan mengklasifikasikan cara pemberian obatnya berdasarkan efek yang dihasilkan. Kemudian Ibu akan berikan kasus, juga gambar spesialis obat, dan nanti dari kasus serta gambar tersebut kalian akan menganalisis, kemudian memilih dan mengidentifikasi cara pemberian obatnya. Ya, untuk penilaian pembelajaran kali ini meliputi 3 aspek anak-anak. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu tes formatif, nilai terendahnya KKM-nya adalah 75, serta keterampilan, yaitu melalui presentasi hasil diskusi LKPD dan menjawab rumusan masalah yang Ibu berikan. Kemudian yang terakhir adalah sikap, di mana kalian meliputi teliti, kerjasama dengan kelompok, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Ya. Sebelum Ibu masuk pada orientasi masalah, Ibu ingin mengingatkan lagi nih, atau mengetes dulu kalian, karena kan kemarin Ibu sudah berikan bahan ajar ya, dan sudah kalian baca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu akan coba tes ya. Dari cara pemberian obat ya, itu akan menghasilkan efek yang dihasilkan, di mana efeknya itu ada efek sistemik dan juga efek lokal, anak-anak. Nah, adakah yang tahu apa sih perbedaan efek sistemik dan efek lokal? Ada yang mau coba jawab? Nova, Bu, izin menjawab. Nova, boleh. Jadi efek sistemik itu efeknya ke seluruh tubuh, sedangkan efek lokal itu hanya setempat. Oke, efek sistemik, efek ke seluruh tubuh, efek lokal, efek setempat. Adakah yang berbeda jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti sudah pada baca ya. Nah, ini cara pemberian obat yang akan kita pelajari ini akan bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama, efek yang diinginkan, yaitu efek sistemik yang efeknya ke seluruh tubuh, di mana obatnya akan diedarkan ke seluruh tubuh ya oleh darah, atau efeknya lokal. Efek lokal itu hanya setempat pada daerah yang kita obati saja, jadi tidak dibawa ke seluruh tubuh. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Kemudian faktor lain adalah keadaan pasien. Jadi misalnya kalau pasiennya pingsan atau tidak sadarkan diri, kita tidak menggunakan cara pemberian oral, tetapi bisa dengan cara pemberian yang lain, misalnya injeksi. Kemudian sifat fisika kimia zat aktif. Salah satu contoh obatnya itu adalah obat hormon insulin, yang biasanya kita gunakan untuk pasien yang mengalami diabetes mellitus, atau sakit apa ya itu? Maida, Bu, izin menjawab. Boleh, Nini. Penyakit kencing manis. Betul ya, penyakit kencing manis. Nah, insulin ini kalau kita gunakan secara oral, dia akan rusak anak-anak oleh asam lambung. Jadi biasanya rute atau cara pemberian yang kita berikan adalah cara pemberian injeksi. Paham sampai sini ya? Paham, Bu. Ibu akan masuk ke gambar cara pemberian obat. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar cara pemberian obat. Yang pertama adalah oral. Adakah yang bisa menjawab oral itu bagaimana cara pemberiannya? Rahma, Bu. Rahma, boleh silahkan Rahma. Melalui mulut, Bu. Melalui mulut, betul sekali ya. Jadi oral itu masuk ke dalam mulut, kemudian diteruskan ke dalam pencernaan ya. Kemudian ini ada sublingual, siapa yang menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan Dias. Yang sublingual disimpan di bawah lidah. Ya, betul sekali. Untuk sublingual disimpan di bawah lidah. Kemudian yang bukal? Saya ingin menjawab, Bu. Oke, boleh.
Diletakkan di antara pipi dan gusi. Nah, disimpan di antara pipi dan gusi. Kedua ini disebut oromukosal ya anak-anak. Jadi masuk ke mulut tapi tidak ditelan. Nanti dia akan masuk lewat pembuluh darah yang ada di bawah lidah atau di antara pipi dan gusi. Kemudian yang ini, Indah, Bu. Indah, boleh. Dimasukkan ke dalam kulit. Ya, injeksi disuntikan ke dalam kulit, nanti obatnya akan langsung masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian implan, siapa yang mau coba? Yang belum? Nova, Bu. Nova, yang lain ada lagi? Dinda, Bu. Siapa? Dinda, boleh Dinda? Dimasukkan ke bawah kulit. Bawah kulit, biasanya untuk pemakaian apa ini? Ada yang tahu implan? Adakah ibu? Ya, KB, untuk menunda kehamilan, di mana dia bentuknya pelet steril, disisipkan di bawah kulit, dan obatnya itu dalam jangka waktu yang panjang ya biasanya. Ini yang transdermal? Maisi mau coba? Transdermal bagaimana? Ditempelin, Bu. Ditempelin, ya ditempelin di daerah atau dia bentuknya plester atau patch, di mana ditempel di bagian tubuh yang datar antara dada ataupun lengan bagian atas, ya, dan dia efeknya juga akan langsung dibawa oleh peredaran darah. Dan terakhir rektal nih anak-anak, siapa yang belum? Elisa, Bu. Elisa, boleh nak, silahkan. Dimasukkan ke dalam anus, Bu. Betul, dimasukkan ke dalam anus ya, di mana di anus juga ada pembuluh darah. Nah, dari cara pemberian obat yang sudah kita sebutkan hari ini, kali ini memberikan efek yang mana nih anak-anak? Efek sistemik atau efek lokal? Efek sistemik, Bu. Efek sistemik, betul sekali. Efek yang ke seluruh tubuh karena semuanya melewati apa? Peredaran darah. Peredaran darah. Oke, kalau gini berarti kalian sudah cukup paham. Kita akan masuk pada orientasi masalah. Nah, di sini Ibu punya kasus ya anak-anak, di mana ada seorang ibu datang ke apotek Anissa mengeluhkan anaknya yang berusia 3 tahun mengalami demam yang tinggi hingga 39 derajat Celcius. Ya, demam anak ini tidak kunjung turun karena anaknya sangat susah minum obat dan juga dia tidak mau makan. Ibu tersebut meminta saran kepada tenaga teknis kefarmasian yang di apotek untuk memilihkan obat yang cocok agar demam anaknya itu turun. Karena kebetulan pada saat ini adalah hari Minggu, semua dokter prakteknya tutup. Ya, di apotek kalian punya Dumin sirup, Dumin rektal, Dumin tablet, dan paracetamol injeksi. Nah, yang menjadi rumusan masalah kali ini adalah dari beberapa obat yang tadi yang kita punya di apotek, obat mana sih yang cocok untuk pasien anak tersebut, kemudian bagaimana cara pemberian obatnya, efek apa yang ditimbulkan, dan keuntungan serta kerugiannya dari sediaan yang kalian pilih. Paham sampai sini ya, Nak ya? Paham, Bu. Ya. Oke, nanti kita akan berdiskusi kelompok. Di sini ada kelompok 1, Ibu beri nama kelompok sistemik, ya. Dan juga kelompok 2 Ibu beri nama lokal ya. Yang didiskusikan adalah keempat sediaan tadi kalian identifikasi ya berdasarkan bentuk sediaan, cara pemberian, efek yang dihasilkan serta keuntungan dan kerugian. Itu semua ada di LKPD-nya ya. Nah, untuk diskusi kelompoknya nanti waktunya hanya 10 menit ya anak-anak ya, jadi perhatikan waktunya dan setelah itu LKPD-nya dipersiapkan untuk dipresentasikan. Sudah mengerti? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Ya. Ibu akan bagi dulu ya. Kelompoknya. Menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah yes. Ya. Silakan anak-anak untuk masuk ke dalam room Zoom breakout-nya. Selamat berdiskusi.
atas. Yang pertama itu kan domin sirup. Oke, halo anak-anak, silakan dilanjut diskusinya. Ya, Bu. Yang pertama itu kan domin sirup. Ada yang udah nemu jawabannya belum untuk bentuk sediaan, cara pemberian, dan efek yang dihasilkan? Aku udah ada nih. Oke. Buat bentuk sediaan itu sirup. Tuh. Cara pembuatannya oral kan, melalui mulut. Efek yang dihasilkannya sistemik. Oke, bagus, Maisi. Untuk keuntungannya, ada yang Ada udah yang nemu lain? jawabannya? Aku udah nemu. Oke. Siapa ini yang menjawab? Inka, Bu. Inka, oke, silahkan. Yang mudah, keuntungannya. Udah, oke. Ibu akan lihat ke room 2 ya. Halo anak-anak. Halo, Ibu. Kalian sedang berdiskusi? Oh, kalian mulai dari nomor 3 dulu. Iya, Bu. Silakan. Keuntungan. Keuntungannya bagaimana? Untuk domain tablet? Keuntungannya Mudah, ekonomis, tidak perlu steril. Oh, mudah, ekonomis, tidak perlu steril. Oke. Mudah ini apa? Mudah apanya? Udah digunakannya kali. Mudah digunakan. Oke, karena mudah karena lewat mulut ya. Iya. Iya. Oke, silakan dilanjut. Baik, Bu. Baik, Bu. Silakan kerugiannya. Kerugian. Kerugian untuk tablet apa? Oh, ini, oke. Rasa obat tidak enak. Rasa obat yang tidak enak. Mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Dapat menimbulkan iritasi lambung atau usus. Pasien yang menggunakan obat harus dalam kondisi sadar. Obat mengalih virus plastik efek. Absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan. Oke. Dapat menimbulkan iritasi lambung itu berarti maksudnya apa anak-anak? Lambungnya menjadi apa? Perih atau bagaimana? Iya, Bu, kayak efek samping gitu. Oh, efek samping. Iya, pintar sekali. Silakan dilanjut ya, Nak ya. Baik, Perhatikan waktunya juga. Gini, ada 2. Oke. Untuk kerugiannya rasa obat untuk domain sirup. Ini maksudnya apa, Nak? Keuntungannya mudah. Maksudnya mudah apa? Tadi Maisi mudah apa? didapat, Bu. Mudah didapat. Oke. Selain mudah didapat, apalagi kalau sediaan sirup? Mudah diapakan? Mudah diminum bukan, Bu? Mudah di apa? Diminum. Iya, betul sekali. Mudah diminum atau mudah digunakan dibandingkan sediaan yang lain ya. Iya, betul ya. Oke. Kerugiannya dapat menimbulkan iritasi lambung. Iritasi lambung itu seperti apa, Nak? Menyebabkan apa di lambungnya? Maksudnya ini. Kayak menyebabkan luka lambung. Luka lambung atau perih gitu. Karena ada beberapa sediaan obat yang memang mengiritasi lambung. Kalau kita minum secara oral pasti akan terasa perih di lambung ya. Itu ya. Oke. Ya, Bu. Ya, silakan dilanjut, sayang. Yang kedua ada domain rektal. Domain rektal. Bentar. Yang udah dapat jawaban. Aku dapat. Oke.
Bentuk sediaannya apa? Bentuk sediaannya rectal tube. Auto. Cara pemberiannya itu dimasukkan ke dalam anus. Efek yang dihasilkannya sistemik. Kalau keuntungan sama kerugiannya ada di bahan ajar ibu sama aku copy aja ya. Boleh. Ada di bahan ajar ibu udah baca ya. Oke, boleh. Sambil dipahami ya, sayang. Sambil dipahami ya. Oke, perhatikan juga waktunya ya. Efek yang dihasilkannya sistemik ya. Iya sih. Iya. Sistemik. Oke, sistemik itu efek yang bagaimana tadi? Efek yang diedarkan Edarkan ke seluruh tubuh. Oke, pintar. keuntungannya sama kayak Dumin tablet kan? Iya, ada di Kenapa sama ajar juga. tablet? Kenapa, Bu? Kenapa Dumin sirup tadi kalian bilang keuntungannya sama dengan Dumin tablet? Soalnya Karena Kayaknya sama secara oral, Bu. Oke, pintar sekali. Ya, silahkan dilanjut. Perhatikan waktunya, Nak ya. Iya, Bu. iya Bu. Waktunya 1 menit lagi. Ya, waktunya 1 menit lagi, betul sekali. Oke, sudah Dumin tablet. Efek yang dihasilkannya itu efek sistemik. Efek sistemik itu efek yang seperti apa tadi, Dias? Efek yang peredarannya ke seluruh tubuh. Ya, betul. Waktunya 1 menit lagi ya untuk berdiskusi. Keuntungan sama kerugiannya, ada yang udah dapat? Aku keuntungannya udah dapat. Keuntungan Dumin tablet. Keuntungannya absorpsi cepat, Oke, absorpsi cepat. Absorpsi itu apa artinya? kurang tahu, Bu. Ada di bahan ajar ya itu ya. Absorpsi itu penyerapan. Jadi kalau diserapnya lebih cepat, efek obatnya akan lebih cepat nggak kerja obatnya? Cepat. Iya, jadi itu merupakan satu keuntungan ya. Terus dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar. Ya, waktunya 1 menit lagi ya. Silakan. Sama dilakukan untuk dosis yang sangat kecil. Sebentar. Ini yang Dumin tabletin. Oh iya. Kalau Dumin tablet itu kira-kira sama nggak sih dengan Dumin sirup? Beda. Beda. Beda, Bu. Caranya sama, oral. Sama, Bu. Sama oral. Kira-kira keuntungan dan kerugiannya sama nggak ya? Sama. Bisa di-copy ya. Silahkan. Oke, silakan lebih cepat ya. Yang kelompok 1 sudah selesai. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, silakan Dumin rektal. Paracetamol injek ya, sorry.
Yang keempat, paracetamol inject. Ya. Ada yang udah nemu jawabannya? Aku udah nemu. Silakan. Bentuk sediaannya injeksi. Cara pemakaiannya parental atau dilakukan di bawah atau menembus kulit. Ya. Jawabannya sistemik. Oke. Silakan Ibu cukupkan diskusinya sampai ini. Kita masuk ke ruang Zoom breakout dan kalian siap presentasi untuk sediaan nomor 1 dan 2 ya anak-anak ya. Ya. Sambil dilengkapi AKPD. Oke. Baik, Bu. Oke. Sudah siap anak-anak? Sudah keluar semua ya? Sudah masuk semua ke Zoom utama. Kita akan mulai berpresentasi ya, dan akan dimulai dengan presentasi kelompok 1 atau kelompok sistemik. Yang dipresentasikan adalah sediaan dumin sirup dan juga dumin rektal. Ibu persilahkan kepada kelompok 1 atau kelompok sistemik untuk memulai presentasi. Baik, Bu. Untuk yang pertama itu Dia silakan ya, Bu. perkenalkan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Dias Rizkuloh. Saya dari kelompok 1 atau kelompok sistemik. Di sini saya akan mempresentasikan obat dumin sirup dan dumin rektal akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang pertama itu dumin sirup. Bentuk sediaannya sirup. Cara pemberiannya melalui oral atau dimasukkan ke dalam mulut. Efek yang dihasilkan yaitu efek sistemik. Keuntungannya yaitu mudah didapat, tidak perlu steril, ekonomis, dan mudah digunakan dibanding sediaan lain. Untuk kerugiannya, rasa obat yang tidak enak mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Dapat menimbulkan iritasi lambung atau usus. Pasien yang menggunakan obat harus dalam kondisi sadar. Obat mengalami first pass effect. Dan yang terakhir, absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan. Perkenalkan, nama saya Rahma. Dari kelompok 1 atau kelompok sistemik akan mempresentasikan dumin rektal. Bentuk sediaannya rektal tube. Cara pemberiannya dimasukkan ke dalam anus. Efek yang dihasilkan itu efek sistemik. Keuntungannya obat cepat diserap, dapat mengurangi FPE hingga 50%. Pasien tidak harus sadar. Kerugiannya, cara penggunaannya tidak nyaman, hanya untuk obat Livofil, perlu kondisi khusus untuk penyimpanan obat. Terima kasih. Ya. Silakan stop share kelompok 1. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berpresentasi dengan baik ya. Nah, sekarang waktunya kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Atau jawaban kalian ada yang berbeda nih untuk jawaban 1 dan 2. Silakan, kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Oke, boleh Anindita. Apa yang dimaksud dengan first pass effect? First pass effect. Oh, tadi FPE ya, salah satu kerugian dari obat secara oral. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Maisi, Bu, mau jawab. Maisi, silahkan Maisi. First effect adalah metabolisme obat di mana konsentrasi obat berkurang secara besar sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Obat yang hilang selama absorpsi ini terutama karena pengaruh dinding usus dan liver atau hati. Oke, adakah yang berpendapat lain? Tidak ada, Bu. Kelompok 2, ada yang mau atau kelompok 2 sendiri atau mengenai first pass effect?
Ini kita sudah bahas juga ya di kelas 1 ya, first pass effect di bagian metabolisme. Tidak tahu? Tidak, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Jadi first pass effect itu adalah lintas pertama di hati ketika obat-obat itu sudah diabsorpsi, dia akan mengalami metabolisme ya. Ketika lintas pertama di hati, biasanya konsentrasi obat itu akan menurun dari konsentrasi ketika awal diabsorpsi atau diserap oleh tubuh. Sehingga sebelum sampai ke reseptor atau tempat kerja obat ketika mau dibawa sama darah, konsentrasinya udah makin menurun. Ya, jadi makanya kenapa FPE atau first pass effect merupakan satu kerugian anak-anak. Paham sampai sini? First pass effect? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lain untuk kelompok 1? Dari kelompok 2? Bertanya, Bu. Elisa, boleh. Gimana langkah-langkah pemberian dumin rektal, Bu? Oh, bagaimana cara pemakaian atau langkah dari pemakaian dumin rektal? Kelompok 1 ada yang mau menjawab? Messi bisa, Bu, jawab. Maisi, ada yang lain? Selain Maisi? Dia mau jawab, Bu. Dias, boleh. Sri Hani kelompok Selfie. Selfie mana Selfie? Selfie kelompok 1 ya. Bisa jawab Selfie? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Langkah-langkahnya itu berbaringlah miring dengan posisi kaki bawah diluruskan dan kaki bagian atas ditekuk ke depan perut. Terus keluarkan sedikit obat dan oleskan pada bagian ujung botol enema. Masukkan ujung enema ke dalam rektum atau anus secara pelan-pelan. Hindari memaksa enema masuk karena dapat melukai rektum atau anus. Oke. Sudah? Ada tambahan lain? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Baik. Tidak ada, Bu. Ya. Jadi untuk Ibu akan berikan sedikit ya tambahan. Jadi untuk pemakaian dari dumin rektal, dia bentuknya itu adalah rektal tube ya. Jadi ada aplikatornya seperti ini. Dimana kalau untuk dumin rektal, ini Ibu tidak bawa yang dumin ya, tapi mirip seperti ini. Biasanya ujungnya akan dipatahkan ya. Kemudian pasien dibiarkan tengkurap ya. Kemudian kita masukkan dumin rektal ini ke dalam anus. Ya, untuk usianya 1 sampai 3 tahun biasanya tidak masuk semua, tapi sekitar sampai 3/4 dari aplikatornya. Kemudian kita keluarkan isi aplikatornya dengan memijat tubenya, ya. Lalu setelah masuk kita jepit dulu bokong dari pasien sehingga tidak keluar. Ya, lalu biarkan pasien untuk berbaring sejenak agar obatnya meresap masuk. Seperti itu, ya, untuk pemakaian dari dumin rektal. Nah, untuk dumin rektal biasanya ada 2 sediaan ya anak-anak, ada yang 125 mg dan 125 dan 250 mg. Untuk anak-anak di usia 1 sampai 3 tahun biasa kita pilih yang 125 mg. Ya, dan paracetamol ini memang sudah. Dumin rektal isinya apa sih? Ada yang tahu? Paracetamol, Bu. Betul, paracetamol. Jadi dia memang paling aman untuk anak-anak, orang tua ataupun ibu hamil untuk menurunkan demam, ya. Oke, silakan untuk presentasi kelompok 2. Silakan slide share, ya. Mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Rahmasari, perwakilan dari kelompok lokal akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ada dumin tablet, bentuk sediaannya tablet, cara pemberiannya oral, efek yang dihasilkannya efek sistemik, keuntungannya mudah, ekonomis, dan tidak perlu steril. Kerugiannya, rasa obat yang tidak enak, mengurangi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Kedua, dapat menimbulkan iritasi lambung atau usus. Yang ketiga, pasien menggunakan obat harus dalam kondisi sadar. Yang keempat, obat mengalami first pass effect. Yang kelima, absorpsi obat dapat terganggu dengan adanya makanan.
Lalu ada paracetamol injeksi akan dibacakan oleh Sri Heni. Perkenalkan, nama saya Sri Heni akan mempresentasikan tentang paracetamol injeksi. Untuk bentuk sediaannya itu injeksi semacam infus, terus cara pemberiannya disuntikan, efek yang dihasilkannya efek sistemik, untuk keuntungannya absorpsi cepat, dapat diberikan kepada pasien yang tidak sadar, terus dapat dilakukan untuk dosis yang sangat kecil. Untuk kerugiannya ada tidak praktis, harus dilakukan dengan tenaga kesehatan, dapat menimbulkan iritasi pada tempat penyuntikan, obat harus steril, tidak nyaman, dapat timbul rasa nyeri pada area penyuntikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan stop share. Silahkan kepada kelompok 1, ada pertanyaan? Ibu Selfie izin bertanya. Oke, silakan Selfie. Bagaimana cara atau langkah pemberian paracetamol injeksi pada pasien? Paracetamol injeksi. Silahkan untuk kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Indah, Bu. Indah, silakan Indah. Secara umum, cara melakukan injeksi adalah mengisi jarum suntik dengan paracetamol injeks yang ingin diberikan, lalu menusukkan jarum ke salah satu bagian tubuh, keluarkan cairan secara perlahan, terus cabut jarum dan tutup luka dengan perban. Oke, adakah yang berpendapat lain? Tidak, Bu. Selfie gimana? Sudah jelas? Sudah, Bu. Makasih. Oke. Ya, Ibu akan memberikan sedikit melakukan pembenaran tadi ya sedikit untuk kelompok 2. Jadi ada koreksi bahwa tadi ada injeksi atau semacam infus, di mana infus dan injeksi itu berbeda ya anak-anak. Kalau infus itu dalam volume besar, ya tahu kan ada bagnya, ya itu infus. Kalau untuk injeksi itu biasanya sediaannya dalam bentuk ampul yang digambar paracetamol injek yang Ibu jadikan contoh itu namanya ampul. Ya ampul, dan satu lagi ada vial ya yang biasanya tutupnya karet ya. Nah kemudian untuk yang injeksi Ibu akan share dulu ya, Ibu punya bahannya. Nah di sini anak-anak untuk yang injeksi paracetamol biasanya itu penyuntikannya bisa secara IM atau intramuskular dan juga bisa IV, di mana IM itu biasanya disuntikannya kalau digambar ini adalah masuk ke dalam otot ya, bisa otot lengan ataupun otot paha. Sedangkan kalau IP itu penyuntikannya ke pembuluh darah. Nah ini yang ada gambarnya, yang ketiga itu yang banyak pembuluh darahnya. Untuk subkutan ada cara injeksi yang lain nih, selain IM dan IP, ada subkutan. Subkutan itu biasanya di bawah kulit lengan, paha ataupun perut, ya. Nah, biasanya jadi di bawah dermis, ini contohnya itu untuk penyuntikan insulin yang untuk pasien diabetes ya. Kemudian intrakutan, kalau intrakutan itu di bawah epidermis tidak menembus dermis di bagian kulitnya, biasanya kita pakai lengan bagian bawah yang bagian dalam. Untuk apa? Biasanya untuk hanya mengetes saja. Misalnya tes Mantox ya, tes Mantox itu biar kita tahu pasien itu TBC atau tidak, kemudian tes sensitivitas dari antibiotik. Kalau pasiennya mau disuntik antibiotik, kita suntikan dulu secara intrakutan sedikit antibiotiknya. Apakah dia mengalami alergi atau tidak, ya? Nah, jadi ini ya, Ibu cukupkan tadi ya pertanyaan untuk setiap kelompok. Ibu akan lanjut pada contoh spesialis, di mana untuk sediaan-sediaan yang tadi kalian sebutkan ya di cara pemberian obat ini yang efek sistemik, kan ada efek cara pemberiannya itu ada oral mukosal ya. Jadi untuk efek sistemik implan, parenteral ya, transdermal dan juga rektal. Ya, untuk parenteral ada juga tambahannya yaitu intraarteri, disuntikan pada arteri, intraperitoneal biasanya ke organ perut, intrakardial itu ke otot-otot jantung, dan intrapleral itu di rongga pleura yang ada biasanya untuk membantu pernapasan di paru-paru ya. Nah, ini contoh sediaannya anak-anak ya. Transdermal contohnya adalah nitrodur patch. Nitrodur patch itu sediaan yang isinya nitrogliserin yang biasanya kita pakai untuk pasien yang mengalami sakit jantung, nyeri dada, ya. Kemudian ada sediaan lain yang transdermal, contohnya adalah fentanyl patch. Kalau fentanyl patch itu lebih untuk ke obat analgetik. Apa? Ada yang tahu analgetik itu apa?
menghilangkan rasa nyeri. Iya, betul, Indah. Menghilangkan rasa nyeri ya, dan dia masuk ke dalam golongan narkotik kalau fentanyl. Kemudian implan, contohnya adalah implanon kalau di pasaran. Nah, ini ada yang bentuknya panjang ya, seperti jarum. Ini namanya adalah trocar, alat untuk memasukkan pelet sterilnya. Kemudian untuk rektal, ini ada sediaan propiretik supo untuk yang bentuk supositoriannya ya. Kalau yang bentuk rektal tubnya ada tadi dumin rektal ataupun stesolid rektal. Nah, stesolid rektal ini kita pakai untuk pasien yang memang ada kejang atau step. Kemudian contoh yang lain ada injeksi, ada insulin injek, cefotaxime injek. Untuk sublingual ada ISDN atau isosorbit dinitrat, yaitu yang kita gunakan sebagai obat jantung ya, yang disimpan di bawah lidah. Untuk sediaan oral itu semua bentuk tablet, sirup, kapsul ya, biasanya pasti akan diberikan secara oral. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Nah, tadi kan kita punya rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah itu kita coba untuk menyimpulkan bersama-sama ya anak-anak ya. Dari beberapa obat yang ada di apotek, obat mana nih yang pas untuk pasien anak tersebut? Silakan, siapa yang mau mencoba jawab? Dias mau coba jawab, Bu. Oke, boleh Dias. Yang cocok buat anak tersebut obatnya yaitu Dumin sirup, Bu. Dumin sirup. Kenapa Dumin sirup? Karena anak tersebut masih berumur 3 tahun dan rata-rata yang berumur 3 tahun itu belum bisa minum tablet kayak gitu. Oke. Ada yang berpendapat lain? Indah, Bu. Indah, boleh Indah. Menurut saya itu dumin rektal. Oh, pilihan Indah adalah dumin rektal. Kenapa dumin rektal? Karena pasien tersebut tidak nafsu makan dan tidak mau minum obat, Bu. Oke, sehingga dipilihkan yang rektal. Iya, Bu. Oke, ada yang berpendapat lain? Kebanyakannya kalian menjawab dumin sirup seperti Dias, dumin rektal, atau ada sediaan lain? Dumin rektal, Bu. Dumin rektal. Dumin rektal. Oke, ada yang dumin sirup, ada yang dumin rektal. Oke, Ibu akan berikan penjelasan sedikit ya. Di sini, untuk pasien anak memang betul pilihannya itu biasanya kita akan pilihkan sirup. Tetapi pada kondisi ini, pasiennya itu panasnya sampai 39 derajat Celcius. Dia butuh penanganan obat yang cepat anak-anak untuk menurunkan panasnya. Karena kalau panas di anak itu kalau terlalu tinggi, dia akan kejang atau step. Ya. Nah, kedua, ada kasus lain di mana dia itu pasiennya susah minum obat. Sehingga kalau kita tetap berikan sirup, apakah obatnya akan diminum? Tidak. Dan Ibu ingin bertanya, untuk obat dumin sirup dan dumin rektal, ya, dan paracetamol injek nih, mana yang lebih cepat? Yang paling cepat yang mana kerjanya? Paracetamol injek sama dumin rektal. Oke. Paracetamol injek. Apakah mungkin kita memberikan ke pasien paracetamol injek? Enggak, Bu. Soalnya praktek dokter tutup. Praktik dokternya tutup, nggak ada yang bisa menyuntikin ya kalau di rumah. Kalau dumin rektal, pasiennya pasti bisa pakai sendiri nggak? Bisa. Bisa, Bu. Jadi jawabannya adalah dumin Rektal. Cara pemberian obatnya? Dimasukkan ke dalam anus. Dimasukkan ke dalam anus. Betul sekali, dimasukkan ke dalam anus. Efek apa yang ditimbulkan? Efek sistemik, Bu. Efek sistemik atau keseluruhan tubuh. Betul. Keuntungan dan kerugiannya untuk sediaan rektal? Silakan. Obat, Anindita mau jawab, Bu. Anindita, boleh. Obat cepat diserap dapat mengurangi FPE hingga 50%. Terus pasien tidak harus sadar. Kerugiannya, cara penggunaannya tidak nyaman, terus hanya digunakan untuk obat lipofil, perlu kondisi khusus buat penyimpanan obatnya, sama harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Oke. Apakah rektal harus dipakai oleh tenaga kesehatan? Ibu, maaf. Tidak, Bu. Nah, jadi tadi obatnya itu harus bersifat lipofil, untuk zat-zat yang bersifat lipofil atau larut dalam lemak, karena dia akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di dalam rektum, ya, dan dia akan mengurangi FPE hingga 50%. Jadi konsentrasinya akan tetap tinggi sehingga lebih cepat untuk menurunkan panasnya.
ya demamnya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kali ini, Ibu punya ini nih, ya. Ini namanya mikrolaks. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Mikrolaks, yang tahu ini buat apa? Buat melancarkan pembuangan air besar bukan, Bu? Benar, Kelihatan. benar ya. Ini adalah untuk membantu buang air besar. Nah, sediaan ini bentuknya apa? Supositoria, Bu. Supositoria, cara pemberiannya lewat Melalui Anus. lewat anus atau rektal. Yang ingin Ibu tanyakan, efek apa yang akan ditimbulkan ketika pasien menggunakan mikrolaks? Efek sistemik atau efek lokal? Efek sistemik. Bu. Tidak, efek sistemik. Adakah yang lain? Tidak ada, Bu. Hah? Siapa? Efek lokal. Siapa yang jawab efek lokal? Sri. Sri, kenapa efek lokal, Sri? Karena itunya kan buat membuang air besar. Jadi Sri pikirnya itu di sekitar anus aja. Betul banget, Sri. Iya, jadi betul ya jawabannya anak-anak. Walaupun ini bentuknya sediaan rektal, efeknya itu lokal karena dia hanya melunakkan feses yang ada di area rektum saja, tidak dibawa ke seluruh tubuh seperti domain rektal. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Paham ya. Jadi memang khusus nih untuk sediaan rektal itu tergantung pada isi dari zat aktifnya ya, jadi bisa efek sistemik ataupun efek lokal. Seperti misalnya isinya adalah obat wasir atau ambeien ya, itu biasanya efeknya adalah lebih ke efek lokal ya. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Kalau paham, tolong bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini ya. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini? Nah, dari cara pemberian obat itu, pertama dia akan bergantung pada beberapa faktor. Ya, ada 3 faktor tadi. Faktor apa saja, anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Meida, Bu. Meida, boleh Meida. Yang pertama, efek yang diinginkan yaitu efek sistemik atau efek lokal. Yang kedua, keadaan pasien. Yang ketiga, sifat fisiko-kimia obat. Ya, adakah yang berpendapat lain? Sama, Bu. Sama, Bu. Tidak ada. Oke. Yang kedua, cara pemberian obat yang merupakan klasifikasi dari efek sistemik itu ada 6 cara pemberian obat. Ya, yang tadi. Nah, ingat-ingat lagi, siapa yang mau jawab cara pemberian obat berdasarkan efek sistemik apa saja? Siapa yang mau jawab? Bu. Atau siapa? Siapa yang mau jawab? Inka. Inka boleh? Ada yang bisa bantu atau ada yang ingat? Coba sebutkan saja. Apa? Selfie, Bu, izin Selfie, jawab. silakan. Ada apa aja selfie? Ada apa aja selfie? Apa, Sel? Ada oral, Ya. Kemudian? bukal, Bukal, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Dias mungkin bisa menambahkan atau Dinda? Ada sublingual, Bu. Betul, sublingual. Dinda mau menambahkan? Injeksi. Injeksi, Parenteral. benar. Terus injeksi atau parenteral ya. Terus? Derma. Transdermal, betul Anindita. Kemudian? Implan, Bu. Implan, iya. Yang terakhir? Lokusal. Yang lewat anus? Rektal, Bu. Rektal, betul sekali. Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari obat-obat tadi yang kita sudah sebutkan? Transdermal, contoh obatnya apa? Nitrodux patch. Nitrodur patch ya. Kemudian kalau Insulin injeksi. insulin injeksi, betul Nova. Kemudian kalau yang rektal, tadi nih yang di studi kasus. Domain rektal. Domain rektal, benar Anindita. Kemudian kalau sublingual?
ISDN. Oke, ya betul sekali ya anak-anak. Jadi terima kasih sudah membantu Ibu dalam menyimpulkan pembelajaran kali ini. Jadi betul ya, cara pemberian obat itu tergantung pada efek yang diinginkan, yaitu efek sistemik atau lokal. Kemudian cara pemberiannya sudah kalian sebutkan, juga contoh sediaannya ya. Nah, sekarang adalah waktunya untuk post test ya. Silahkan masuk pada GCR kalian masing-masing dan waktunya hanya 5 menit. Ya, nanti langsung cepat kembali kepada ruang Zoom kita. Silakan dimulai anak-anak, selamat mengerjakan. Waktunya 1 menit lagi ya anak-anak. Oke, ada yang sudah selesai. Bagus sekali. Ya, sudah 3 orang. Silakan lebih cepat anak-anak waktunya. Yang sudah bisa kembali masuk ke ruang Zoom meeting ya. Oke, sudah 6 orang.
setengahnya lagi. Ya, waktunya habis. Segera kembali ke Zoom meeting ya anak-anak. Oke. Ya. Oke. Nah, untuk hasil dari tes formatifnya, Bu akan lihat. Oke. Ada yang 90 dan 100, Anindita dan Nova serta Elisa, bagus sekali selfie ya. Ada 2 orang ya yang masih di bawah KKM. Oh, 3 orang. Inka sebenarnya dikit lagi, Inka. Iya, Bu. Ya, iya nggak apa-apa. Ada 3 orang yang masih di bawah KKM. Nanti kejar lagi buat minggu depan ya, biar lebih bagus lagi bahwa nilainya bisa mengejar seperti teman-teman yang lainnya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu pengen minta kepada kalian untuk merefleksikan dulu kegiatan hari ini ya. Nah, adakah kendala pada pembelajaran pada hari ini anak-anak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Untuk ada, yang Bu. lain? Sinyal Tidak ada, Bu. suara Ibu jelas ya? Jelas. Bagaimana kejelasan materi yang disampaikan oleh Ibu hari ini? Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kecepatan enggak? Lumayan Enggak, cepat, Bu. Bu. Lumayan cepat. Oke ya. Nanti kita kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti ketemu Ibu ya atau bertanya lewat chat WA. Nah, strategi apa nih yang nanti akan kalian lakukan biar kalian ke depannya pas materi selanjutnya nilainya bakal lebih bagus? Belajar lagi, Bu. Belajar Lagi ya. Indah gimana Indah? dengan belajar lebih giat lagi, Bu. Iya, betul ya Nak ya. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan belajar ke cara pemberian obat tapi masuk ke rute sistemik, rute lokal ya, rute yang berikutnya. Ya, nanti sediaan obatnya apa saja akan Ibu jelaskan. Kemudian di sini Ibu akan memberikan pesan pada kalian, janganlah kalian untuk malas belajar. Karena kalau lelah belajar, maka kalian harus tahan tuh dengan perihnya kebodohan. Ingin jadi anak pintar semua kan? Ingin, Mau, Bu. Bu. Ya, jadi harus semangat belajar walaupun kita masih dalam keadaan daring ya. Ya, Iya, Bu. anak-anak. Iya, Bu. Nah, kita sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Silakan KM-nya, pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Ibu end meeting ya. Iya, Bu.